Halo, welcome back to my channel Wenika Yuda. Jadi di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian yang ada di komen YouTube. Untuk video kali ini aku akan membalas beberapa komen aja ya. Dan yang aku balas adalah mengenai pertanyaan seputar pekerjaan di Qatar. Tonton ya video ini sampai habis, siapa tahu pertanyaan kalian ada di video ini. Pertanyaan pertama dari @Vini Naisela 8760 menanyakan, Kak, kerja di Qatar perlu bikin SKCK nggak ya? Jadi SKCK itu kan surat keterangan bahwa dia berkelakuan baik. Kalau ke Qatar ini tidak diperlukan. Jadi yang diperlukan hanya ijazah-ijazah kalian dan juga medical test ya. Itu aja sih gitu. Jadi tidak diperlukan SKCK. Lalu dari Adinda Putri 0306, Kak, di mana cari biro jasa ya Kak? Aku kurang paham soalnya. Ya, jadi ini sangat penting sekali untuk kalian yang pengen mencari pekerjaan lewat agen atau lewat biro jasa. Karena kita jangan sampai salah pilih dan kita jangan sampai tertipu. Jadi sekarang tuh banyak banget motif-motif agen-agen itu untuk mencarikan pekerjaan, tapi ternyata itu fiktif. Jadi kalian wajib tahu agen-agen mana saja yang resmi dari pemerintah bahwa dia adalah penyalur tenaga kerja yang benar. Kalian bisa buka webnya BP2MI. BP2MI adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu kalian buka webnya di bp2mi.go.id. Lalu kemudian kalian bisa cari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI di web tersebut. Jadi di situ terdapat lampiran beberapa agen atau biro jasa yang resmi dari pemerintah untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, termasuk ke Qatar. Jadi kalian bisa cek daftar perusahaannya lewat P3MI itu, dan kalian bisa mencari informasi mengenai seputar lowongan pekerjaan dan bagaimana cara mendaftarnya di websitenya bp2mi.go.id. Jadi itu jawabannya untuk Adinda Putri. Di video selanjutnya aku akan membahas mengenai website BP2MI ini dan penyalur tenaga kerja yang resmi dari pemerintah ya. Lalu ada juga yang menanyakan hal yang sama dari @farmasi apotek. Mau tanya, suami dapat rekomendasi untuk melamar kerjaan di perusahaan oil and gas di Qatar. Tapi yang merekrutnya melalui pihak ketiga, yaitu Soformation. Apakah itu valid atau penipuan ya? Nah, ini jawabannya sama. Kalian bisa cek di P3MI itu daftar agen perusahaan ini gitu. Apakah ini valid atau tidak? Jadi jika kalian ragu-ragu, kalian harus cek dulu agen biro jasa yang ditawarkan, termasuk kayak tadi yang ditanyakan oleh apotek farmasi tadi, Soformation. Kalian bisa cek di P3MI tersebut perusahaan-perusahaannya, apakah itu adalah perusahaan benar-benar bonafit atau scam. Jadi kalian harus waspada mengenai hal ini ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Fahara Fiwalidain 6090. Yang ditanyakan adalah, kalau fresh graduate, bisa nggak ya kerja di sana, apa harus punya pengalaman dahulu? Ini juga banyak banget pertanyaan mengenai hal ini. Jadi di Qatar itu sangat berbeda dengan negara-negara lainnya. Seperti kalau di Australia kan sangat welcome dengan fresh graduate ya. Jadi yang baru lulus kuliah langsung bisa kerja. Tetapi kalau di Qatar itu lebih ke mereka mencari pekerja yang profesional. Jadi artinya setidaknya kalian harus punya pengalaman kerja dulu setahun atau 2 tahun. Lalu kalian bisa apply di Qatar gitu. Jadi itu bedanya sih. Jadi kalau di Qatar itu memang mencari pekerja yang profesional ya, yang sudah punya pengalaman kerja. Jadi mungkin kalian bisa mencari pengalaman dulu di Indonesia atau di negara lain setahun 2 tahun gitu. Lalu kemudian di bidang yang sama kalian bisa apply ke Qatar. Dan kemudian ini pertanyaan yang hampir sama dari Irma Azahra D3Z. Kalau untuk yang lulusan SMA, apakah ada lowongan di sana Kak? Dan untuk kerja di Qatar pakai visa apa ya Kak? Jadi sekali lagi, di Qatar itu adalah yang dicari adalah pekerja profesional. Jadi sebenarnya untuk kalian lulusan SMA, jika kalian sudah punya pengalaman kerja yang lama, kalian juga masih bisa tetap diterima di kerja di sini ya gitu. Tapi pastinya tergantung nanti negosiasi gaji ya kalau ijazahnya SMA. Tapi yang pasti sekali lagi di Qatar itu adalah mencari pekerja profesional. Jadi
kalian harus punya pengalaman kerja dahulu. Tapi sebaiknya sih kalau bisa setelah SMA tetap lanjut kuliah lagi, jadi kalian bisa dapat gaji yang lebih tinggi gitu ya daripada lulusan SMA. Jadi yang penting kalau di Qatar itu adalah pengalaman kerja. Kalian dihargai dari berapa lama kalian pernah bekerja di bidang yang sama. Itu yang kita bisa bergain soal gajinya. Lalu kemudian tadi pertanyaan yang kedua, apakah di sini pakai visa kerja? Pasti gitu. Di sini kalau kita bekerja kita harus punya visa. Jadi sebelum kita berangkat ke sini kita harus sudah dapat approval visa dulu. Jadi sebelum kita berangkat, jadi kalau kalian sudah keterima kerja di Qatar, kalian harus sudah punya visa dahulu untuk berangkat ke Qatar. Jadi visa harus dipersiapkan sebelum kalian berangkat ke Qatar. Jadi penting ya, kerja di sini harus punya visa. Dan di sini tidak ada namanya pekerja ilegal, karena di sini juga sering ada razia KID atau razia semacam KTP ya, Qatar ID. Jadi untuk mendapatkan KID itu kita harus bekerja yang sudah ada sponsor perusahaan di Qatar. Jadi nggak mungkin dapat KID kita bekerjanya ilegal gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Rahmat Abdullah 8277. Saya mau berangkat ke Qatar dan perusahaan lama saya sudah membuatkan multi entry visa dan saya mendapatkan job lain di perusahaan berbeda dan akan dibuatkan resident visa. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan visa yang sudah terbit itu bisa di-cancel dan digantikan dengan visa kerja untuk resident visa? Jadi memang setelah kalian diterima bekerja di Qatar, perusahaan tersebut akan memberikan visa kerja gitu ya. Lalu setelah visa kerja itu terbit, kalian bisa berangkat ke sini. Kemudian setelah kalian tiba di Qatar, kalian akan mendapatkan resident visa. Jadi visa kerja itu adalah salah satu syarat dokumen untuk membuat resident visa di Qatar. Jadi dia akan membatalkan visa yang sudah terbit di perusahaan sebelumnya. Begitu ya. Harusnya bisa di-cancel dan ini pastinya nanti akan ada proses lagi gitu ya. Prosesnya pasti butuh waktu lagi untuk di-accept oleh government untuk visa yang kedua. Jadi jika kalian sudah berangkat ke Qatar dan membawa visa kerja, sudah dipastikan pasti kalian akan mendapatkan resident visa karena itu wajib di sini gitu. Jadi setiap warga negara yang tinggal di Qatar itu harus mempunyai resident visa atau KID, KTP semacam KTP gitu. Bahkan untuk family seperti istri, suami atau anak pun harus punya KID itu gitu. Jadi sebenarnya sudah dipastikan bahwa setiap perusahaan yang menerima kalian bekerja di Qatar pasti nanti akan membuat resident visa. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dari Markor 3718. What is the usual cost for Indonesian to get Qatar work permit? Jadi kalau kalian ingin bekerja di Qatar, itu sebenarnya bisa memakai beberapa jalur. Jalur mandiri atau melalui jalur agent atau pihak yang lain, pihak ketiga yang lain. Jadi jika kalian melalui jalur mandiri, yang pasti memang tidak diperlukan pungutan uang sepeser pun. Jadi kalian tidak akan pernah diminta untuk membayar sejumlah uang kalau kalian lewat jalur mandiri. Jalur mandiri itu adalah jika kalian apply sendiri langsung ke perusahaan tersebut atau apply lewat ke beberapa portal web dan kalian melalui proses secara mandiri, itu tidak akan dikenakan biaya apapun oleh perusahaan kalian nanti bekerja. Tetapi jika kalian melalui agent atau biro jasa, ini pasti akan ada fee yang muncul. Nah, ini tergantung dari agent atau biro jasa tersebut. Nominalnya bisa berbeda-beda. Pertanyaan selanjutnya dari Harry Potter B3W. Kak, kalau fresh graduate sarjana teknik tambang, apakah peluang besar di Qatar? Iya, ini pertanyaannya tadi sudah dijawab ya sebelumnya. Hampir sama sih. Jadi, memang di Qatar ini yang dicari adalah pekerja profesional. Jadi kalau kalian memang lulusan sarjana teknik pertambangan, jadi kalian bisa mencari pengalaman kerja dahulu entah di Indonesia ataupun di luar negeri yang menerima fresh graduate gitu. Jadi kalian bisa bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu kemudian kalian bisa apply ke Qatar. Memang di Qatar itu diprioritaskan untuk para pekerja profesional yang sudah mempunyai pengalaman kerja sebelumnya. Memang peluangnya besar sih untuk lulusan sarjana teknik tambang gitu ya. Tapi kalian harus bekerja dahulu. Oke, jadi itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari komentar-komentar di YouTube mengenai seputar pekerjaan yang aku jawab melalui video ini. Semoga cukup bisa membantu dan bisa menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku Wenika Yuda. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye!